nama saya Rizaldo Padang. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan sama-sama belajar dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di sini saya memberikan tema yaitu kuat dan teguh dalam panggilan. Kata kuat yang berarti adanya suatu tenaga atau dorongan. Sedangkan kata teguh adanya suatu komitmen. Nah, kuat dan teguh adalah dua kalimat yang sangat berpegang, sangat bersangkutan atau berkaitan. Nah, di sini kita akan belajar dari kisah Yosua, di mana dalam ayat pertama dan kedua, Yosua dipanggil Allah untuk diperintahkan membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, di sini kita belajar bagaimana sih saya dan saudara dapat mengikuti atau dapat menguatkan panggilan kita, kuat dan teguh dalam panggilannya kita dalam masa yang sekarang ini, masa yang penuh dengan goncangan begitu. Terus di sini kembali lagi kita lihat dalam teks ini bahwa Tuhan Allah menyatakan penyertaannya kepada Yosua. Kita bisa lihat pada ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ini adalah alasan pertama mengapa Yosua kuat dan teguh dalam mengikuti perintah Allah. Bahwa Tuhan sudah menyatakan penyertaannya. Allah telah menyatakan penyertaannya kepada Yosua. Di sini jelas bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Allah sudah menyatakan penyertaannya kepada Yosua. Nah, demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kuat dan teguh dalam panggilan itu adalah suatu kewajiban, adalah suatu komitmen kita. Ketika kita sudah berkomitmen, ketika sudah kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk mempersiapkan itu semua. Karena apa? Di sini kita belajar dari Yosua bahwa Allah menyertai dia, menyatakan penyertaannya kepada Yosua. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita kuat dan teguh, Tuhan juga menyertai kita, seperti Dia menyertai Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, alasan yang kedua untuk kita kuat dan teguh dalam panggilan kita, yaitu seperti alasannya Yosua. Tuhan menjanjikan hidup berkemenangan. Kita bisa lihat dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini sudah jelas Allah menyertai Musa sama dengan Dia menyertai Yosua. Jelas bahwa Tuhan menjanjikan suatu kemenangan kepada Yosua. Dan di sini saya akan mengulang kembali, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kata seorang pun tidak dapat menghadapi engkau itu adalah suatu penekanan bahwa seorang pun tidak dapat menghalangi Yosua, tidak dapat menghalau dia. Karena apa? Dia telah menguatkan dan teguh dalam kepercayaannya, dalam panggilannya untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita sudah menguatkan hati kita, meneguhkan bahwa kita dipanggil Allah untuk melayani, membuat suatu perubahan. Perubahan yang bagaimana ini? Nah, kita berbuat suatu perubahan yang bersifat positif untuk memperkenalkan Injil kepada orang-orang, untuk melihat apa yang keluar dari diri kita. Ya, seperti yang Yosua lakukan. Dia mengerti perintah Allah untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, alasan yang ketiga yang kita bisa lihat mengapa Yosua kuat dan teguh dalam panggilannya, dalam mengikuti perintahnya,
Dia dipanggil untuk diperintahkan, saudara-saudaraku. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-8, saya akan membacakannya lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, di sini kata yang menarik ada dua kalimat, saudara. Yang pertama yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Ini adalah kedua kalimat nih. Orang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung. Kenapa? Saya beri satu ilustrasi. Jikalau dalam suatu gedung ada satu undian, lalu diundi, yang menjadi pertanyaannya, apakah orang yang memiliki ijazah tinggi, memiliki kepintaran yang luar biasa, dapat mendapatkan undian itu? Tidak, saudara-saudara. Nah, itulah bedanya beruntung dan berhasil. Ketika kita dikuatkan dan kuat dan teguh dalam panggilannya kita, seperti Yosua, kita akan berhasil. Karena apa? Karena Allah yang meminta kita, Allah yang memerintah kita, memerintah Yosua untuk memimpin bangsa itu. Makanya ini adalah alasan kenapa Yosua menguatkan dan teguh dalam panggilannya untuk memimpin bangsa Israel. Karena ini dia akan berhasil dan beruntung. Seperti yang saya bilang pada awal tadi, bahwa orang yang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung. Seperti undian tadi. Di dalam suatu ruangan itu orang yang pintar belum tentu akan mendapatkan undian tersebut, hadiah terbesar tersebut. Akan tetapi jikalau dia beruntung, mau dia tidak mempunyai sekolah atau apa, ketika dia beruntung, dia akan mendapatkan undian itu. Begitu dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, di dalam kehidupan kita ini termasuk orang yang beruntung. Bisa dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Karena apa? Tuhan yang akan menyertai kita, dan hidup kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan keberhasilan dan keberuntungan itu pasti ada, saudara-saudara, untuk hidup dan pelayanan kita. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita ubah pola pikir kita. Mari kita teguhkan dan kuatkan hati kita, seperti yang ditekankan 3 kali di dalam sini. Allah menekankan kalimat itu. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Karena apa? Supaya kita terus terpanggil dan terus melayani. Biarlah kita dapat merubah. Karena apa, saudara-saudara? Khotbah yang sesungguhnya itu adalah yang keluar dari diri kita, bukan dari ucapan kita. Apa yang kita berbuat itu yang akan bisa mengubah orang. Karena orang bisa melihat dari apa yang kita perbuat. Ada satu quotes untuk kita. Jangan menunggu waktu, tapi buatlah waktu untuk Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. God bless you.